Halo Sobat Suara, kembali lagi di podcast Suara 105. Untuk hari ini kita akan membawakan tema sekolah nyaman, perut kenyang, dan ibadah tenang. Oke, Sobat Suara, selamat datang nih di podcast kita yaitu Suara, Sukarela 105 Bersuara. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan informasi mengenai seputar sekolah tercinta kita. Gimana nih kabarnya yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman siswa di rumah dan ibu bapak wali murid selalu sehat dan semangat. Hari ini studio podcast kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ada yang bisa nebak gak ya siapa aja yang ada di podcast kita hari ini? Tentunya ada 3 pilar penting di sekolah kita. Tentunya yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah tercinta kita, yang kedua ada Bapak PPID, dan yang ketiga ada Bapak Guru Agama kita yang tercinta. Selamat datang Ibu Bapak di podcast kita kali ini. Oke, untuk episode kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang penting, tapi tentunya akan seru sekali. Kita bakal bahas tuntas mengenai rumah kedua kita. Ya, rumah kedua kita adalah sekolah tercinta kita yaitu Sukarela 105. Yap, kita bakal bahas yang pertama ada visi misi, yang kedua ada program sekolah, dan yang ketiga ada fasilitas sampai kegiatan terdekat ini, yang mana kita udah masuk nih di bulan suci Ramadan. Jadi kegiatan kita terdekat ini adalah kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Untuk sesi pertama, kita akan tanya jawab nih sama Ibu Kepala Sekolah tercinta kita. Langsung saja kita mulai obrolannya. Pertama, di sekolah kita itu tepatnya di lapang nih Bu ya, pasti udah banyak banget terpampang nyata visi dan misi SDN 105 Sukarela. Oh, udah lengkap tuh kalau dibaca. Tapi mungkin ada beberapa orang tua dan anak yang mungkin hanya membaca aja nih, tidak memahami apa itu visi misinya. Jadi boleh dong Ibu dijelaskan sedikit apa sih yang jadi arahan baru atau mimpi sekolah untuk membangun sekolah menjadi yang lebih baik, yang lebih maju lewat visi ramah dan misinya, terutama soal fasilitas yang makin lengkap nih sekarang ini di sekolah. Baik, alhamdulillah ya hari ini kita bisa mewujudkan salah satu ya fasilitas yaitu podcast kita. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan ya tentang sekolah kita Betul. tentunya pada wali murid yang ada di sekitar sekolah kita. Visi misi kita, mimpi kita, sekolah kita ini itu memang terangkum dalam akronim ya, ramah gitu. Apa sih itu ramah? Ramah itu yang pertama adalah religius. R-nya religius, A-nya aman, ya. M-nya mandiri, A-nya lagi apik, serta H-nya handal. Religius jelas sekolah kita ingin menciptakan kompetensi anak-anak yang memang religius gitu ya. Mereka rajin beribadah tentunya di sekolah maupun di rumah. Lalu selanjutnya aman. Jelas aman, kita ingin menciptakan lingkungan sekolah kita itu yang aman gitu ya, yang yang terbebas dari hal-hal yang sekarang ini marak ya, terutama bullying itu kan. Anak-anak kita bangun karakternya untuk tidak saling membuli tadi. Yang selanjutnya adalah mandiri. Tentu dengan fasilitas yang ada, ini kita ingin menjadikan anak-anak kita itu mandiri gitu ya. Bukan saja mandiri hal yang yang kecil saja, tapi semua
pastikan anak-anak itu benar-benar mandiri melaksanakan tugas yang yang ditugaskan oleh Bapak Ibu gurunya, juga tugas tentunya nanti di rumahnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai tergantung nih melaksanakan tugas di rumah tergantung pada orang tuanya. Ya. Selanjutnya tadi ada apik. Nah, ini apik tentunya berkaitan dengan lingkungan. Dengan lingkungan itu anak-anak kita ingin menciptakan anak-anak yang menjaga lingkungannya, lingkungan sekolah tentunya ya. Yang alhamdulillah kita punya program program di mana anak-anak itu memang harus membawa tumbler ya dan misting gitu. Nah ini jelas ketika mereka membawa makanan gitu ya dari rumahnya tanpa menyisakan sampah di sekolah gitu. Jadi kalaupun mereka mau jajan nih, kita punya kantin, mereka membawa tumbler dan mistingnya itu ke kantin gitu supaya tidak menimbulkan sampah. Selanjutnya handal. Jelas, alhamdulillah sekolah kita itu handal di berbagai anak-anaknya tentunya sudah berprestasi, terutama di futsal. Di agama alhamdulillah kita di pentas PAI anak-anak juga punya prestasi di bidang agama. Salah satunya adalah MTQ ya, pelajaran itu gitu ya. Jadi handal dalam prestasi apapun olahraga, keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya ya, lomba-lomba lainnya itu yang diinginkan oleh 105 untuk peserta didiknya. Oke. Nih, penonton di rumah pasti keren ya ngedengarnya bahwa sekolah kita itu punya visi ramah yang bertujuan membuat anak-anak kita itu lebih mandiri lagi, lebih religius lagi, di mana religius ini sama pembiasaan yang lainnya mungkin diterapkan di pembiasaan sekolah ya Bu ya. Iya. Oke, kayak tadi nih ada kita itu membawa tumbler dan misting supaya tidak menyebabkan sampah. Yang pertama mungkin biar sekolah kita tuh bersih dan aman dan nyaman gitu. Karena kalau sekolah kita kotor mungkin anak-anak juga kurang nyaman ya Bu ya belajarnya. Iya, tentunya ini di setiap minggunya kita memang punya beberapa kegiatan-kegiatan. Dimulai hari Senin ya, tentunya hari Senin kita ada yang namanya siap. Senin upacara gitu. Nah, ini jelas berhubungan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Supaya anak-anak kita itu cinta tanah air. Lalu di hari Selasanya kita ada Selasa Bugar gitu. Nah, di sini pun kita bersama dengan kegiatan yang dari kementerian itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di situ ada olahraga juga. Nah, di hari Selasa juga kita melaksanakan kegiatan olahraga. Hari Rabu. Nah, hari Rabu kita ada kegiatan gebrak ya. Gerakan Rabu literasi ya untuk anak-anak. Jadi gebrak itu gerakan Rabu literasi seru gitu. Selanjutnya di hari Kamis kita juga melaksanakan kegiatan berbahasa dan senam juga gitu ya. Selanjutnya di hari Jumat ini sih ada jumroh, Jumat rohani. Nah, ini program-program ini memang bertujuan untuk menjadikan putra-putri kita itu lebih berkompetensi yang Mas Hagi kalau Bandung utuh gitu ya dalam karakternya. Oke, keren sekali nih penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah tercinta kita ya. Makin lengkap aja pembahasannya, udah dari tadi visi misi,
terus tadi udah ada tujuan visi misi itu apa untuk anak-anak kita. Kemudian tadi ada juga dibahas sama Ibu bahwa sekolah kita itu menerapkan pembiasaan dari hari Senin sampai Jumat itu ada pembiasaan untuk anak-anak kita maju lebih baik, menjadi mandiri dan juga mungkin religius gitu ya Bu ya, yang berkesinambungan dengan visi misi sekolah. Wah, keren banget ya. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin nih, selain visi misi mungkin ya, ada juga tentunya butuh kerjasama dengan orang tua ya Bu ya. Bukan hanya dari pihak sekolah, guru, penanggung jawab mungkin komite, mungkin harus juga bekerja sama dengan orang tua. Nah, di sini sudah ada Pak Taufik nih, selaku PPID atau Humas sekolah kita. Gimana nih Pak caranya membangun komunikasi dengan orang tua siswa dan ada info soal makanan bergizi gratis juga nih. Boleh dong sedikit penjelasan dari Bapak? Ya, terima kasih ya. Eh, Tugas PPID itu mudah-mudah sulit. Mudahnya itu kalau memang orang tuanya bisa diajak kerjasama. Sulitnya itu pada saat kebijakan-kebijakan sekolah itu tidak terserap dengan baik, sehingga ada kesalahpahaman. Makanya di sini PPID yang ada di sekolah, pertama kita sebenarnya punya beberapa program ya, tapi memang belum berjalan seluruhnya. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi, yaitu grup WhatsApp sekolah gitu ya, yang dibidangi oleh wali kelas, sehingga komunikasi dengan orang tua itu biasanya lancarnya lewat grup-grup itu. Dan salah satunya juga ada Instagram, yang orang tua bisa melihat berbagai kegiatan sekolah itu ada di Instagram itu gitu kan. Tapi kadang-kadang hal-hal yang memang menjadi pokok kegiatan sekolah itu biasanya memang belum masuk ke sana. Nah, kita punya tugas lanjutan tuh untuk lebih mensosialisasikan Instagram ini, sehingga orang tua yang ada di 105 Sukarela memahami semua kegiatan-kegiatan sekolah itu lewat Instagram itu, karena semuanya kita upload real time setiap ada kegiatan di sana gitu kan. Terus ada juga yang belum terlaksana, itu ada bulletin sekolah sebenarnya. Jadi PPID itu pengennya ada bulletin sekolah. Bulletin sekolah itu kita menyampaikan secara langsung lewat lewat berita-berita apa yang terjadi di sekolah itu di bulletin sekolah itu, tapi belum berjalan. Itu mungkin menjadi PR kita lah, PR PPID gitu kan. Terus selanjutnya juga ada kolaborasi langsung. Biasanya itu dilaksanakan setahun 2 kali atau 3 kali. Biasanya orang tua kita panggil ke sekolah untuk berbicara tentang kemajuan anaknya, masalah-masalah apa yang mereka hadapi, dan juga masalah-masalah apa yang bisa dilakukan secara kerjasama dengan pihak guru, pihak sekolah, sehingga memang maksud tujuan visi misi sekolah itu tersampaikan nanti kan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Selanjutnya juga ada kebijakan pintu terbuka. Sekolah secara tidak langsung sebenarnya membuka diri. Orang tua yang mau berkonsultasi langsung, baik kepada kepala sekolah, kepada guru yang ada di sekolah, bisa datang langsung ke sekolah gitu kan. Itu adalah kolaborasi langsung gitu kan. Terus ada juga pelibatan orang tua dalam kegiatan-kegiatan hari besar. Nah, seperti misalnya orang tua juga ikut melatih anak-anaknya pada saat misalnya ada kegiatan tampilan di sekolah dan sebagainya ya. Jadi pelibatan orang tua itu yang secara langsung. Terus selanjutnya juga ada komunikasi positif. Maksudnya komunikasi positif itu kita tidak hanya memberi masukan saja, tapi masukan dari orang tua juga kita dengar secara langsung gitu kan, sehingga memang nanti ada kolaborasi langsung. Tidak hanya pihak sekolah menyampaikan maksudnya, tetapi orang tua juga kita dengar masukannya untuk sekolah harus seperti bagaimana gitu kan. Terus menggambarkan perilaku positif siswa di sekolah ya. Misalnya pada saat misalnya anak-anaknya mendapatkan penghargaan di dalam kejuaraan-kejuaraan gitu kan, itu kita sampaikan ke orang tua, dan malahan kadang-kadang kita juga mengundang orang tua untuk hadir dan melihat langsung hasil dari prestasi anak-anaknya, dengan harapan visi misi sekolah itu sejalan. Itu memang jadi tugas PPID itu seperti yang saya bilang di awal tadi, antara sulit-sulit tapi mudah juga gitu kan. Nah, kita udah beberapa periode di PPID dan alhamdulillah
memang kita punya pengalaman lah berhadapan dengan orang tua, menyelesaikan juga masalah-masalah yang ada, sehingga visi misi sekolah itu juga sejalan dengan tugas-tugas PPID yang ada di sekolah. Oke. Jadi Pak Topik, untuk orang tua nih, kalau misalnya ada sesuatu, boleh langsung ke sekolah aja. Kita ada Pak Taufik sebagai PPID, jadi nanti ketika ada siswa yang bermasalah atau misalnya emang ada kendala, boleh langsung hubungi, boleh ke wali kelas atau maupun ke Bapak selaku Bapak PPID. Nah tadi Pak ada juga informasi tentang makanan bergizi gratis. Iya. Itu gimana tuh Pak? Iya, kita sekarang memang udah berjalan hampir 1 tahun lebih malahan ya. Kita memang mendapat MBG, makanan bergizi gratis. Tetapi di dalam makanan bergizi gratis itu anak-anak tidak hanya dapat makannya saja, tetapi ada hal-hal yang mereka harus pahami dari MBG itu. Jadi bukan hanya makan saja. Di MBG itu mereka diajarkan untuk paham berbagai jenis makanan. Karena kan pada saat mereka mendapatkan MBG, guru wali kelas juga menerangkan gizi yang terdapat di dalam makanan itu, terus karbohidrat dan sebagainya, sehingga mereka tidak hanya tahu atau suka satu makanan saja, tetapi berbagai makanan yang disajikan oleh MBG yang kita terima, gitu kan. Nah, selama ini kadang-kadang permasalahannya yang memang perlu kita evaluasi juga ya, kerjasama antara PIC sekolah ya sebagai penanggung jawab MBG di sekolah dengan pihak pengada, pihak kedua yang menyelenggarakan MBG tersebut, gitu kan. Misalnya kita masih sering mendapatkan ada buah yang busuk, yang tidak layak Makan. dikonsumsi lah ya. Tetapi kita langsung mengantisipasi biasanya, ganti langsung makanan-makanan itu. Tapi terkadang juga tidak sempat kita antisipasi karena keburu makanan itu dibawa pulang oleh anak-anak, gitu kan. Tapi kita berusaha dari hari ke hari untuk MBG itu selalu menampilkan yang terbaik lah. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menyulitkan 105 terutama kepada orang tua, dan kita juga berharap orang tua juga mendukung, gitu kan, karena ini program pemerintah yang kita hanya sebagai penerima saja, gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal yang memang di luar nalar kita, misalnya menerima makanan yang kurang bagus dan sebagainya, kita biasanya langsung antisipasi bertemu dengan pihak pengada MBG-nya. Oke. Nah, mau nanya sedikit nih Pak. Kadang kan banyak banget ya berita di luaran, katanya makanannya ada yang kurang layak konsumsi. Nah, gimana nih cara antisipasi di sekolah kita untuk menyatakan bahwa makanan itu aman untuk diberikan kepada siswa? Makanya di dalam MBG itu ada PIC ya, personal intern message. Biasanya di sekolah itu yang paling pertama itu siapa aja. Pertama ada ibu kepala sekolah, terus yang kedua penanggung jawab MBG-nya, terus kita juga melibatkan salah satu wali kelas atau guru yang pada saat itu tidak bertugas untuk mengajar dulu, misalnya kebagian di jam kedua. Nah, pada saat makanan datang, pertama kita hitung dulu jumlahnya berapa, sesuai nggak dengan jumlah murid sebagai penerima MBG. Terus yang keduanya kita buka biasanya food tray-nya, dan pertama yang mencoba itu biasanya ibu sekolah biasanya. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita, biasanya ibu kepala sekolah dulu, gitu kan. Nah, setelah kita coba rasakan, terus kita lihat juga bentuk dan sebagainya, baru kita mengatakan ini layak pakai untuk atau layak makan, baru disebarkan kepada siswa-siswa kita. Kalau nggak layak, biasanya kita kembalikan lagi atau kita simpan dulu sehingga kita bisa mudah menghubungi pihak penyedia MBG-nya, seperti itu. Nah, berarti ayah bunda semuanya yang di rumah tidak usah khawatir bahwa sekolah kita juga tidak langsung memberikan MBG secara cuma-cuma ya Pak ya. Pasti kita juga cek and recheck dulu makanannya, kita coba dulu. Kalau misalnya makanannya aman, makanannya bersih, tidak ada hewan atau kotoran apapun, ya kita langsung bagikan ke anak-anak. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi yang pertama tentang humas di sekolah, hubungan dengan orang tua, yang kedua mengenai makanan bergizi gratis. Satu lagi sedikit Bu Nida. Okay. Jadi memang di sekolah itu kita membiasakan anak-anak membawa
membawa misting dan tumbler Oke. ya. Nah, itu memang sejalan dengan program sekolah yang Ibu Kepala dari awal gitu kan ya. Ya, ya. Nah, itu juga dengan MBG itu akhirnya berjalan beriringan. Jadi anak-anak itu juga membawa mistingnya. Kalau misalnya makanannya tidak habis, biasanya mereka bawa gitu kan. Tapi kita juga sarankan untuk makannya itu tidak lebih dari jam 12 ke sana gitu kan. Sehingga makanan itu tetap tersaji dengan enak pada saat mereka makan. Jadi sekali lagi MBG itu tidak hanya sekedar membagi makanannya saja, tapi ada nilai-nilai pendidikan di sana, nilai-nilai positifnya. Karena sekolah kita dari awal Ibu Kepala ada di sini kan kita sudah mencanangkan zero sampah di sekolah. Yeah. Ya. Nah, sejalan dengan itu datanglah MBG, akhirnya berjalan selaras gitu kan, seperti itu tambahannya. Iya. Ya, mungkin kalau untuk pembelajaran mungkin yang paling utama bersyukur ya, Pak Alan ya. Sebagai guru agama itu kita selalu ngasih tahu ke anak-anak bahwa apapun yang kita terima, makanan apapun itu kita harus bersyukur. Karena kalau dilihat-lihat menu MBG-nya juga bukan hanya itu-itu saja ya Bu ya. Pasti dari hari ke hari itu bervariasi. Kadang dengan buah-buahan, ada semangka, ada anggur. Jadi anak-anaknya nggak bosan. Kadang ada juga burger yang mungkin anak-anak pasti itu habis ya Pak ya. Kadang ada yang minta sampai 2 kali ya. Terima kasih Pak Topik. Nah, bicara soal tadi makan ya Pak ya. Kalau makan itu pasti kuat ya Pak ya ke fisiknya tuh. Nah, karena sekarang bulan puasa nih Pak Alan, udah memasuki bulan Ramadan. Pasti kegiatannya tuh berbeda dari kegiatan sebelum-sebelumnya. Anak-anaknya mungkin ada yang kelihatan lemes, ada yang mungkin kesiangan ke sekolahnya. Nah, bisa di-spill dong Pak nih gimana untuk kegiatan bulan Ramadan ini. Yang pertama mungkin terutama jadwal pesantren Ramadan yang akan kita hadapi di minggu-minggu yang akan datang. Boleh dong Pak di-spill. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita patut bersyukur ya bahwasannya dimulai bulan Rajab sampai dengan Ramadan kita berdoakan ya. Ya Allah berkatilah bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah ternyata doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai di bulan Ramadan ini ya Pak. Terkait dengan kegiatan Ramadan ya, pesantren Ramadan, insya Allah mungkin selama kurang lebih 1 minggu saya akan diadakan kegiatan Ramadan. Tujuannya adalah membentuk akhlak karimah anak-anak. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan itu anak-anak mengenal kebiasaan jumroh dan Jumat rohani itu hanya 1 minggu sekali. Nah, kalau di bulan Ramadan mereka full selama 1 minggu ya, dari Senin sampai dengan Kamis itu mereka selalu diawali dengan pembiasaan ya. Pembiasaan sholat duha ya, sholat duha. Nah, adapun pengaturannya ya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu mulai jam 8 sampai jam 10. Nah, mereka diawali dengan pembiasaan sholat duha. Nanti kesananya mereka menerima berbagai materi tentang keagamaan. Ada Al-Quran, ada akidah, akhlak, fikih, sejarah dan sebagainya. Kemudian kelas 1, 2, 3 sampai jam 10 dilanjut oleh kelas 4, 5, 6 dari jam 10 sampai dengan jam 12. Mungkin untuk materi hampir sama ya. Al-Quran, hadis ya, kemudian akidah, akhlak, fikih, sejarah dan sebagainya. Dan juga sebelum Ramadan itu mereka anak-anak sudah diberi PR di rumah, silahkan print amalia-amalia Ramadan yang sehari-hari dilaksanakan. Pertama masalah monitoring tentang puasa, yang kemudian monitoring tentang sholat. Kemudian di sekolah itu mereka nanti full akan diberi materi-materi tentang keagamaan. Adapun untuk narasumber ataupun pemateri, mungkin kita memberdayakan guru-guru agama, ditambah dengan guru-guru yang mungkin berdasarkan hasil penilaian mungkin notabene punya kemampuan dalam bidang keagamaan.
Dan insya Allah mungkin ada informasi sudah ngobrol dengan kepala sekolah bahwa tahun ini kita insya Allah akan dibantu dari siswa-siswi dari Algipari katanya. Yang mudah-mudahan kita terlaksana. Ya mungkin dengan adanya kehadiran orang baru atau pemateri baru mungkin beda respon mereka, bedanya mungkin ketika kita menyampaikan mungkin ya mukanya itu aja mungkin, tapi dengan datangnya yang baru mungkin mereka responnya berbeda ya sekali. Nah detailnya mungkin dari hari Senin tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 adalah penyampaian materi. Kemudian hari Jumat, ya, hari Jumat itu adalah tampilan kesenian seni Islami. Kemudian nanti ada bakti sosial. Jadi anak-anak sebelum bulan Ramadan sudah diinformasikan, silakan bikin kain seleng Jumat, Ramadan. Nanti kurang lebih tanggal 21 dikumpulkan, dihitung, nanti akan dibagikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Berarti mereka tuh belajar menyisihkan uang, belajar infak, belajar sedekah. Karena salah satu mungkin kalau melihat kepada sejarah itu di antara yang dicintai oleh Nabi ketika bulan Ramadan adalah meningkatkan sedekah dan infak. Nah, anak-anak juga dicoba mereka untuk untuk belajar tentang menyisihkan uang. Sementara itu mungkin kegiatan-kegiatan. Kalau untuk siswa-siswi yang non-muslim nih Pak, kira-kira ada kelas khusus atau bagaimana, ada pendamping khusus? Nah, makasih. Memang kalau tahun-tahun yang lalu ya, tidak ada kelas khusus, bahkan mereka itu diberi pilihan silahkan apakah mau ikuti pesantren Ramadan ataupun mereka mau di rumah. Untuk tahun sekarang, insya Allah akan ada pembagiannya. Untuk kelas hari Senin Selasa silakan mungkin mereka di rumah ya, atau mungkin kalaupun misalnya mereka mau ikut silakan aja itu ya, mungkin hanya menyimak bagi mereka. Nah, insya Allah untuk hari Rabu sampai hari Jumat insya Allah nanti ada pendampingan, karena diantaranya ada mahasiswa PPG yang siap membantu untuk mendampingi mereka selama sana gitu. Oke. Luar biasa sekali ya, dari pertama tadi kita udah membahas visi misi dari Ibu Kepala Sekolah, sinergi gizi dari Humas, dan bekal ilmu dari guru agama. Lengkap banget nih di podcast kita hari ini, membahas tuntas dari visi misi, tadi hubungan dengan orang tua, dan terakhir kita ada pembahas tentang bekal ilmu, yaitu khususnya di sekarang di bulan Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu narasumber sudah berbagi di podcast Suara. Untuk Sobat Suara di rumah, jangan lupa terus pantau info-info yang akan kami sampaikan di podcast selanjutnya. Mungkin podcast kali ini kita cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Suara Sukarela 105 bersuara. Sampai jumpa.